Maka anak yang ada, sekalipun dia mengalami sebuah kematian, dia bersama dengan Kristus. Ada pertanyaan yang sering muncul ketika yang meninggal adalah masih muda. Maka dia akan bertanya, kok masih muda sudah meninggal? Apakah Tuhan tidak campur tangan di dalamnya atau tidak melindungi? Kan kasihan masih punya harapan panjang dan sebagainya. Di dalam Mazmur 90 memang tercatat bahwa usia manusia itu 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Itu muncul dari doa Musa. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini bahwa di Indonesia sajalah banyak orang-orang yang mengalami kematian di usia muda, tidak sampai 70 tahun. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah konteks Alkitab itu sesuai juga dengan keadaan sekarang. Tapi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama di mana Adam meninggal 930 tahun dan makin hari sampai dengan saat ini kita lihat penurunan dari angka kematian itu atau usia kematian itu jelas signifikan sekali dari yang ratusan tahun sampai dengan puluhan hari ini. Bagi saya itu semua adalah kedaulatan Tuhan, karena usia ideal itu di hadapan Tuhan mungkin berbeda dengan cara pandang kita melihat usia ideal. Terbukti Tuhan Yesus meninggal usia 33,5 tahun, tapi dia punya sebuah warisan yang luar biasa bagi kita untuk kita melanjutkan karya yang luar biasa di muka bumi selain dari penebusan dosa. Yang harus kita pahami sebenarnya setiap kita akan mengalami sebuah kematian. Kapan waktunya, di mana, lalu sedang apa kita nggak tahu. Karena itu kedaulatan dari Tuhan. Jadi untuk bisa menerima kenyataan bahwa ada teman yang kita kasihi atau saudara yang kita kasihi meninggal dalam usia muda, kita juga harus melihat bahwa kita pun bisa mengalami hal yang sama. Sehingga kita bisa terhibur dari perkataan Tuhan bahwa kalau dia di dalam Tuhan, maka dia kembali kepada Tuhan. Dan itu membuat penghiburan kita. Kita sedang menyaksikan teman yang lebih dulu kembali kepada Tuhan. Mungkin giliran kita akan menyusul atau teman-teman yang lain akan menyusul. Pastikan bahwa pemahaman itu ada, bahwa setiap kita akan mengalami sebuah kematian, hanya waktunya saja yang berbeda. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami dengan betul, punya kekuatan secara pemahaman diri itu untuk menerima kenyataan bahwa orang-orang yang kita kasih yang dalam usia muda itu dipanggil pulang. Setiap orang masuk dalam rencana Tuhan ketika mereka di dalam Tuhan. Dan setiap orang punya bagian masing-masing dalam kehidupannya. Ada peran yang harus dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan kalau orang itu sudah sampai pada titik tersebut, itulah waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Selebihnya kedaulatan Tuhan. Kalaupun ada usia yang panjang, ya itu juga kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan untuk dia ada di muka bumi ini. Ya, kita memahami bahwa setiap orang berdosa, setiap kita mengalami dosa secara turunan dari Adam. Tapi satu hal yang harus kita mengerti ketika orang tua dari bayi tersebut percaya kepada Tuhan. Bayi yang baru lahir belum bisa menyatakan diri bahwa dia mengaku dosanya ataupun dia mau dibaptis dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman orang tualah yang menentukan apakah anak itu bisa bersama dengan Kristus atau tidak. Sehingga orang tua berperan penting, baik itu ayah dan ibunya, untuk percaya kepada Kristus. Ketika kedua iman orang tua ini betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka anak yang ada, sekalipun dia mengalami sebuah kematian, dia bersama dengan Kristus karena iman orang tuanya.